selamat datang kembali di Frindino Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya, dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melihat kondisi kita sekarang dan apa langkah-langkah yang harus kita ambil ya. Kita teropong nih kalau kita keadaan sekarang seperti ini. Langkah-langkah apa sih yang harus kita ambil ya? Bisa jadi ini tentang karir kamu, bisa jadi tentang finansial kamu, bisa jadi tentang relationship kamu, bisa jadi tentang new love kamu ya. Ini bisa apa aja nanti ya. Ada 4 pile ya, sudah disiapkan. 1 piece ya, piece. Kedua tribe, the tribe ya, 8. Tadi piece 23 ya. Ada go to the distance ya, go to the distance. Satu lagi ada message in the battle ya. Oke. Jadi gini, disclaimer dulu bahwa ini adalah general reading, yang diambil adalah collective energy, jadi tidak mungkin 100% resonate ya. 100% resonate itu hanya kepunyaan Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta ya. Kalau satu ternyata nggak resonate, kamu boleh pilih yang lain ya, boleh pilih 1, boleh pilih 2, atau mau mendengarkan semuanya, you are very welcome ya, gitu. Kalau tidak resonate 1 pun, berarti reading ini bukan untukmu ya. Dan tindakan yang kamu ambil setelah mendengar reading ini, itu diserahkan semuanya kembali kepadamu ya. Frino tidak bertanggung jawab, makanya harus bijak menyikapinya ya, gitu. Bagi yang suka mampir dan belum subscribe ya please. Dan bagi yang sudah, Frino ucapkan terima kasih ya. You are love ya. Semoga kehidupanmu ke depan lebih bersinar. Semua kehidupanmu ke depan itu lebih menyenangkan, lebih bahagia ya. Yang belum ketemu cinta, semoga cintanya segera datang. Yang sudah couple, semoga tambah bahagia. Yang belum dapat kerjaan, semoga dapat kerjaan ya. Pokoknya doa terbaik untukmu semua ya. Oke. Bagi yang belum memutuskan mau pilih pile yang mana, Frino akan mulai dari pile 1 piece ya. Oke, see ya. Halo, pile 1 ini pile kamu ya, peace ya. Bisa jadi kamu sedang mencari kedamaian di dalam kehidupanmu. Bisa jadi juga kamu tuh sudah berada dalam kondisi peace ini, kondisi damai ya, dimana kartu ini tuh kartu yang bagus ya. Kalau untuk oracle ya, untuk meramal ya, berarti kamu tuh sudah fulfill ya hatinya, sudah terbebas dari perasaan yang ingin itu, ingin ini, udah fulfill ya, udah harmoni ya, gitu. Kalau mengenai relationship, berarti ini adalah kamu tuh udah ketemu seseorang yang selaras ya. Atau kalau emang belum ada jodohnya, kamu tuh udah peace with, udah punya perasaan peace with yourself ya. Kamu udah happy dengan apa yang kamu punya ya. Kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya, meskipun tidak ada kehidupan yang sempurna ya, gitu. Oke, kita lihat ini menggambarkan kehidupanmu ya sekarang seperti apa. Nah, nanti kita lihat next stepnya tuh, langkahnya tuh apa sih, potensialnya harus kamu ambil ya. Oke, kita lihat ya. Ada Wheel of Fortune, ada The World in Reverse ya, ada Five of Swords, ada 7 of Wands. Oke, let me tune into the energy ya. Di sini sih aku lihat ya, kalian ini ya emang sedang mencari sesuatu kedamaian, sesuatu keharmonisan di kehidupanmu ya kan. Di sini ada energi 5 of Swords dan energi 7 of Wands ya, dimana sepertinya kamu tuh sedang memperjuangkan sesuatu, dimana kamu tuh sangat defensif mengenai sesuatu ya, gitu. Dan di sini sepertinya kamu sedang menunggu waktu agar hal itu tuh berubah, agar kamu tuh menemukan peace, menemukan kedamaian di hidupmu gitu ya. Di sini juga ada energi The World in Reverse, bisa jadi kehidupan yang kamu inginkan, kehidupan yang kamu mau, itu serasa agak jauh dari jangkauan kamu ya. Jadi sepertinya kamu susah meraihnya. Karena sih ada energi 5 of Swords, dimana kamu tuh
serba salah sekarang, dalam posisi serba salah ya untuk meraih itu ya, bisa jadi meraih kesuksesan di karir, meraih kesuksesan di bisnis kamu, atau meraih cinta ya gitu. Dan di sini sih ada energy seven of one, di mana bisa jadi kamu sudah yang tadinya kamu sangat defensif ya, saya sih merasa ini banyak yang mengenai relationship deh ya, tapi ada sedikit sih yang mengenai bisnis atau karir ya, kamu tuh bener-bener defensif kalau ada orang datang ya gitu. Mungkin dikarenakan trauma masa lalu ya, sehingga kamu sepertinya kalau ada orang datang kamu hadang dulu gitu loh. Eh, jadi seperti ada apa sih, ada penjagaan di situ ya. Kamu lihat dulu, kamu cek dulu. Tapi kalau menurut saya emang harus begitu gitu. Aku sih setuju Ata, emang harus begitu ya gitu. Coba kita lihat langkah yang kamu ambil, dan nanti kita lihat potensi outcome-nya ya. Oke, apa satu ya, hang on. Kita lihat langkah yang harus kamu ambil. Ini kan general reading ya, berarti bisa apa aja ya. Di sini yang ambil pile 1 ini, aku sih lihat kalian banyaknya energi udara ya, Gemini, Libra, Aquarius, dan energi api ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke ya, coba kita lihat. Kalau yang kebaca berarti ini mayoritas ya. Ups. Ini berarti next step-nya harus kamu ambil. Next step yang harus kamu ambil ini apa aja sih? Udah mau jatuh. Next step ada Knight of Pentacles, King of Wands. Ini aku biarkan terbalik dulu ya. Aku biarkan terbalik. Kamu punya Major Arcana 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini agak-agak urgent atau agak-agak dalam ini ya. Jadi gini, kamu untuk next step ya, untuk next stepnya itu sepertinya sih kalau mengenai bisnis, mengenai karir ya, sepertinya sih kamu ini udah di jalur yang tepat ya. Berarti kamu tuh emang menuju ke sana, menuju kesuksesan. Ada energi the sun ya, ada energi in the world juga kamu ya. Tapi masih reverse, bisa jadi itu potensinya nanti seperti itu ke depannya ya. Dan ini masih proses ya gitu. Di sini ya, alam semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa tuh ada di belakang kamu ya, ada energi the judgment ya. Bisa jadi peristiwa yang di belakang kamu itu ya akan ada energi the wheel of fortune, dan dunia tuh pasti berputar ya. Tidak mungkin kamu berada dalam satu titik terus ya, yang di bawah ada di atas, yang di atas ada di bawah. Kalau the wheel of fortune itu semuanya mengandung pelajaran, mau di bawah, di tengah, di atas, itu semuanya pelajaran hidup buatmu ya. Dan di sini tuh kalau di judgment itu sepertinya ada kebangkitan di jiwamu ya, ada kebangkitan di jiwamu bahwa ini adalah pemahaman baru untukmu. Jadi kamu dapat pencerahan ya, karena di sini kamu potensialnya emang kamu ada pencerahan ya, gitu. Ini untuk apapun ya, untuk relationship, untuk bisnis, untuk karir ya, gitu. Dan di sini ngebentuk biar kamu tuh menjadi seseorang yang seperti ini ya, punya energi King of Wands ya, seseorang yang sangat tegas, seseorang yang tahu apa yang dimau, seseorang yang punya kuasa atas hidupnya ya. Dan kalau udah punya kuasa atas hidupnya, terus kamu bersinar, nah kamu baru dapat peace ya, dapat kedamaian. Coba aku mau lihat outcome-nya seperti apa ya, kalau ternyata kamu sudah melakukan langkah-langkah ini gitu. Three of Cups, wow, Ten of Pentacles, the Moon, and High Priestess. Oke, jadi potensinya ya, potensinya tuh kamu bagus kalau emang kamu di sini sudah menerima apa yang udah terjadi kepadamu ya, the judgment, menerima takdir dari Yang Maha Kuasa, menerima
apa yang sudah dituliskan oleh sama pencipta ya. Nah, kamu udah nerima tuh, kamu nanti slowly ya kayak energi pentacles ya, kayak energi pentacles tuh kamu menuju apa yang kamu mau ya gitu. Tapi ini masih proses semua ya, masih proses semua. Karena di sini kamu ada energi the high priestess ya, ada energi the moon. Bisa jadi di tengah perjalanan tuh kamu kayak seperti diuji lagi gitu ya. Karena gini loh, kalau misalnya suasana pada saat mau terbit matahari itu suasana paling gelap ya. Nah, karena energi the moon. Jadi bisa jadi kamu kayak seperti tidak mendapatkan apa ya, nggak getting any better gitu loh. Tapi di belakang sana kamu ada energi the sun ya, kamu ada energi ini Ten of Pentacles, the fulfillment ya. Kamu dapat semua materi, kamu ada kebahagiaan, kamu dapat ya. Kalau yang masih single, ada potensi kamu ada seseorang datang ke hidupmu ya untuk hidup bahagia nih di satu rumah ya. Kalau Ten Pentacles itu kan tuh happiness tuh, kamu menularkan ke happiness, kebahagiaan kamu tuh ke orang sekitar kamu gitu. Ada energi Three of Cups ya, dimana bisa jadi kalau yang bisnis atau yang karir itu kamu akan ada kayak semacam project baru, kerjasama baru ya. Kalau untuk yang in relationship ya, untuk yang single atau yang double ya, bisa jadi kamu nanti akan menemukan kebahagiaan ya, untuk fulfillment ya gitu. Oke. Untuk yang kedepannya akan menemukan peace, terima kasih banyak. Yang belum subscribe ya, bye-bye. Halo pile 2, ini pile kamu ya, the tribe ya. Ini berarti kamu tuh kalau di bisnis, di karir, kamu akan menemukan teman-teman yang searah ya, bisnis sama karirnya sama kamu ya. Akan menemukan project yang benar-benar searah sama kamu ya. Nah, kalau yang in relationship berarti kamu tuh ada menemukan kualitas yang sama. Nanti akan ada potensi menemukan seseorang dengan kualitas yang sama, seseorang yang selaras dengan kamu ya gitu, yang benar-benar sejiwa sama kamu gitu ya. Mudah-mudahan ya, the tribe. Oke. Nah, kita lihat di sini kamu sekarang seperti apa. Oke, kita lihat ya. Ada Page of One, ada Page of Swords, ada Seven of Pentacles, ada Justice. Oke. Let me change into the energy ya. Untuk yang pilih pile number 2 ini ada energi api ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada juga air sign ya, Aries, Leo, bukan, itu Gemini, Libra, Aquarius. Oke ya, ini untuk pile number 2 ya. Sekarang tuh kamu sedang menantikan apa ya, keadilan di hidupmu ya. Jadi bisa jadi orang-orang di masa lalumu itu, orang-orang yang ada di kehidupanmu di masa lalu ya, itu bukan teman jiwamu gitu loh, bukan teman-teman yang searah sama kamu ya, maupun teman kerja, teman hangout ya, atau seseorang yang konotasinya relationship ya, itu tuh udah bukan teman jiwamu lagi ya. Bisa jadi emang dulu ditakdirkan kamu bersama untuk membentuk kamu menjadi seperti sekarang ini ya, tapi itu udah berlalu. Nah, sekarang kamu menuju ke suatu afiliasi baru ya, kayak gitu. Nih ada energi page of wands ya, dimana seseorang akan datang ke kehidupanmu ya. Kalau kamu in relationship ya, seseorang yang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius ya, akan ada datang ke kehidupanmu gitu ya, gitu. Dan yang nggak searah sama kamu, yang tidak lagi sejalan kamu, nah dia keluar dari hidupmu ya, si Page of Swords ya. Energinya tuh Gemini, Libra, Aquarius ya. Kalau nggak disebutkan berarti ini mayoritas ya. Kalau kamunya sepertinya sih banyaknya water sign ya, Cancer, Pisces, Scorpio gitu. Jadi seseorang yang benar-benar sejiwa sama kamu, seseorang yang benar selera sama kamu di bidang apapun itu ya, bisnis, karir, dan relationship, itu akan datang ke kehidupanmu ya. Karena Tuhan yang Maha Kuasa dan alam semesta itu emang akan memberikan keadilan kepadamu ya. Kamu tidak akan dibiarkan sendirian menjalani kehidupan ini. Nah, sekarang kita lihat langkah yang harus kamu ambil ya. Oke.
Ups, ntar ya, belum. Ada di Hierophant, ada Five of Wands, Queen of Pentacles, Strength ya. Nah, di sini kamu tuh ada potensial emang nanti kamu ketemu dengan teman-teman jiwamu ya. Teman-teman jiwamu tuh tidak selalu harus in relationship. Bisa jadi teman jiwamu tuh akhirnya misalnya kamu asalnya tidak terlalu akrab dengan seseorang. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu, nah ternyata kamu tuh nyambung ya sama si dia gitu loh ya. Tapi di sini langkah yang kamu harus lakukan selanjutnya itu kamu harus benar-benar harus memperjuangkan apa yang kamu mau ya. Misalnya ada seseorang meninggalkan sudah tidak ada di kehidupanmu lagi, misalnya mantan lah atau siapalah ya. Nah, itu tuh kamu udah harus membersihkan energimu ya. Di sini ada energi Five of Wands, ada energi di Hierophant juga, di mana kamu tuh harus benar-benar membersihkan jiwamu tuh sebersih-bersihnya ya, membuang orang-orang yang toksik di kehidupanmu ya, seperti itu sepertinya, dan membiarkan orang-orang yang selaras denganmu ya, seperti energi Queen of Pentacles, seperti energi The Strength, dimana orang yang datang kepada tuh benar-benar yang seperti ini. Jadi kamu tuh meskipun sepertinya orangnya galak atau gimana ya, ini binatang buas aja itu bisa tersentuh dengan lemah lembutanmu, dengan dengan kasih sayangmu gitu loh, yang benar-benar selaras cintanya sama kamu ya. Bisa jadi di sini tuh kebanyakan mengenai relationship. Nah, sekarang aku melihat potensial outcome-nya untuk pile number 2 ya. Oke. Ace of Swords, Ace of Wands, wow, bener-bener fresh start. Oh my god, so happy. Karena ini paling aku ambil. Wow, King. Oke, Four of Cups ya. Bisa jadi nih ya, kamu tuh kalau udah emang bersama dengan seseorang yang atau dengan kelompok orang yang benar-benar seafiliasi sama kamu, yang sejiwa sama kamu tuh udah nggak mau lagi deh. Kamu udah stop, udah nggak mau. Maksudnya gini, udah bersyukur aja gitu ya, udah tidak terlalu kesana kemari seperti mencari sesuatu yang hilang. Nah, kamu tuh udah fulfill sepertinya ya, kamu ada pencerahan. Ace of Swords dapat pencerahan di jiwa ya, Ace of Wands ya, terus kamu tuh kayak tring gitu ya di kepalamu itu, ternyata oh ini teman-teman yang aku cari, oh ini relationship yang aku mau ya gitu. Ini ada energi Four of Cup, dimana emang kamu tuh sudah dalam, saya sih nangkepnya kamu udah bersyukur ya, yang PR kamu di sini untuk selalu mencintai dirimu sendiri, selalu harus menempatkan dirimu terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misalnya sesuatu tidak sesuai dengan intuisimu, sesuatu malah membuat kamu nggak happy, sesuatu malah membuat kamu nanti kecewa, ya kamu harus berani to say no gitu ya. Gitu loh pesannya yang aku tangkap untuk pile number 2 ya, The Tribe ya. Oke, I'm so happy for you pile number 2. Yang belum subscribe ya. Bye bye. Halo, pile 3, ini pile kamu ya, Go the Distance ya. Seperti lagunya kartun apa ya, Go the Distance itu Hercules kalau nggak salah. Ini Go the Distance itu artinya bahwa kamu tuh harus memikirkan long term ya, harus memikirkan jangka panjangnya. Jadi kalau misalnya si cheetah ini kan makhluk yang salah satu makhluk yang paling cepat di dunia ya. Dia kalau lari tuh dia sprinter, the very best sprinter in the world ya. Jadi dia jangka pendek dia larinya, tapi kalau jauh dia nggak bisa ya, udah habis dia tenaganya. Nah, yang maksudkan the Go the Distance ini itu berarti kamu tuh harus mempertimbangkan jangka panjang ya. Jadi kalau hidup itu kita nggak harus puas di satu titik, karena kedepannya masih ada titik yang harus kamu raih. Nah, sudah di situ masih terus lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus memikirkan semuanya gitu.
karena pasti ada up, ada down, ada pelajaran di semua tahap kehidupanmu gitu ya. Seperti itu. Jadi pesannya tuh stay true to yourself and your long term goal gitu ya. Bisa jadi kalau untuk relationship ya, go to the distance tuh kamu melihat juga seseorang tuh tidak dari lahiriahnya aja. Kita harus lihat bisa nggak ini sampai ke long term gitu ya. Coba ya kita lihat ini kondisimu seperti apa sekarang ya. The Hangman, the Emperor, Nine of Cups, and Five of Cups ya. Oke, let me tune into the energy. Di sini sekarang hidupmu tuh stagnan ya, ada kestagnanan di kehidupanmu ya. Di sini sepertinya kamu tuh sudah berusaha mandiri, sudah berusaha melupakan masa lalu ya. Walaupun sepertinya kadang-kadang tuh yaitu kamu tuh masih kok keingetan, padahal di sini kamu sudah berusaha untuk selalu bahagia, sudah berusaha untuk mengarungi hidupmu yang baru ya. Kelihatan ya di perahu tuh kamu bawa stok cinta gitu ya untuk kehidupanmu dengan langitnya yang biru gitu ya. Karena di sini aku lihat ada seseorang tuh sudah menghilang di kehidupanmu ya. Bisa jadi suami, bisa jadi juga kekasih ya gitu. Jadi dia sudah berlalu di hidupmu gitu ya. Tapi kamu masih keinget-inget di sini ada energi Five of Cups ya. Dan di situ makanya kamu ingin move on ya. Jadi gini, kamu sepertinya tuh gini loh, ini kan udah kejadiannya udah berlalu ya. Nah, kamu tuh berjalan hidupmu sampai satu titik, aduh kayaknya saya udah happy. Tapi kamu masih ingat-ingat lagi seperti itu ya. Jadi benar-benar kamu tuh pas sekali kalau emang kamu ngambil ini nih, go to the distance ya. Oke, kalau yang di sini udah nggak nyambung, kamu boleh pilih yang lain ya. Di sini yang pilih file ini sepertinya kebanyakan water sign ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, sekarang kita lihat langkah kamu selanjutnya itu apa sih ya? Kalau menurut energi apa sih yang kamu harus ambil langkah selanjutnya ya? Ups. Oh, lu jatuh. Di sini ya, sepertinya emang berat ya yang kamu alami ini, berat karena ada energi the tower ya, the tower. Jadi benar-benar itu menimpa kamu tuh keras banget ya. Kamu tuh nggak ini sepertinya nggak siap menghadapi cobaan ini gitu ya. Karena kamu pikir kamu akan langgeng, kamu pikir kamu akan selalu bersamanya gitu ya. Tapi ternyata di tengah jalan kamu berpisah gitu. Atau bisa jadi kalau bisnis itu ada sesuatu pecah di tengah jalan ya, suatu kongsi afiliasi yang pecah di tengah jalan gitu. Jadi di sini langkah yang harus kamu ambil selanjutnya ada ini, satu pengen ikut nih. Apa nih? Udah devil man. Ini si devil aku biarin dulu ya. Jadi di sini kamu ada pelarian sebenarnya kamu ya untuk langkah selanjutnya, yaitu kamu harus fokus di karir. Tapi ini energi masih cerita bahwa seseorang itu di masa lalu tuh sangat toksik terhadapmu ya, sangat bisa jadi abusive sama kamu ya, bisa jadi secara fisik, secara psikis ya ke kamu tuh meracuni jiwamu lah gitu ya. Jadi kamu tuh nggak tumbuh sebagai seseorang yang seharusnya. Jadi jiwa kamu tuh sepertinya tertekan gitu ya. Jadi kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Cup cinta di jiwamu tuh terdehidrasi. Makanya kamu Queen of Swords-nya in reverse ya. Tapi untungnya kamu masih ada pelarian itu di karir ya. Di sini sih sepertinya kamu tidak kekurangan di sisi finansial gitu. Jadi ini aku tetap mau menanyakan langkah kamu selanjutnya ya, karena di sini energi mau cerita bahwa kejadiannya tuh dalam banget ya, karena si the devilnya ini keluar gitu. Oke, langkah selanjutnya ya. Oke. Two of Swords. Queen of Pentacles. Five of Wands,
Good. Oke ya. Yang pilih pile ini tadi kan aku bilang ada water sign, ada juga yang pentacle ya, kan Capricorn, Virgo, Taurus, ada juga yang fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi langkah kamu selanjutnya, ini sama jawabannya sudah sama potensial outcome-nya ya. Jadi di sini pesannya itu langkah yang kamu harus ambil itu adalah kamu nggak usah ragu-ragu untuk melanjutkan hidupmu ya. Jadi di sini tuh sepertinya begini nih, aku ngerti. Ini si Citah ini jalan nih, kan dia tuh sprinter ya, bukan seorang maraton yang bisa lari jauh gitu ya. Dia set sampai satu titik sudah berhenti dulu ya. Nah di sini kamu tarik nafas dulu, lari lagi menuju satu titik lagi, satu level lagi, berhenti lagi, ngambil tenaga lagi. Kan di sini sepertinya kamu tuh energik orangnya ya. Kamu seperti Citah ini yang energik banget ya, yang lincah gitu ya. Bisa jadi itu kan kalau orang-orang fire sign itu emang lincah-lincah ya. Di sini kamu nggak usah ragu untuk go on with your life gitu ya. Udah berlalu biarkan berlalu ya. Di sini kamu bisa menemukan dirimu sendiri ya setelah semuanya berlalu itu, dengan fokus kepada hal yang kamu suka ya, dengan fokus dengan apa yang kamu cintai dan mengisi hidupmu itu dengan cinta gitu ya. Di sini kamu harus bertahan nih, benar-benar kamu harus fight untuk kamu diri sendiri ya. Bisa jadi yang dulu menyakiti kamu tuh pengen balik ke kamu, bisa jadi ya, tapi sih kamu nggak mau, no way gitu ya. Lantar buang aja ke tempat sampah ya. Apalagi kalau hubungannya tuh sangat toksik ya. Kalau hal lain mungkin kamu bisa pertimbangkan. Kan di sini sepertinya kamu udah bisa defend yourself, udah bisa love yourself, dan potensinya kamu ya. Kalau kamu benar-benar nggak ragu dengan hidupmu, kalau kamu benar-benar tahu yang dituju ya, meskipun tahap bertahap gitu ya, seperti si Citah ini ya. Nah nanti kamu punya energi fulfillment. Bisa jadi nanti kamu punya keluarga bahagia ya, punya apa yang kamu impikan, anak-anak bahagia, kamu bahagia, ada pasangan hidup, ada rumah, pemandangannya indah ya, benar-benar fulfillment ya. Amin ya. Untuk part 3 aku susah happy ya. Makasih banyak ya, dan bagi yang belum subscribe ya. Bye bye. Halo pile 4 part terakhir ya, kamu punya message in the battle ya, lagu The Police ya. Oke. Ini berarti kamu tuh udah punya intuisi di sini ya. Kalau jadi bisa jadi ada message yang dikirimkan oleh semesta, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ke dalam intuisimu. Kalau ada sesuatu di kehidupanmu ya, nanti ini kita buka apa ya. Kalau in relationship bisa jadi kamu tuh lagi menunggu message someone ya, tapi positif ya biasanya. Kalau ini kan positif ya, message yang positif di kehidupanmu ya gitu, yang dibawa oleh si burung pelikan ini ya gitu. Coba kita lihat ya kondisimu seperti apa sekarang. Nine of Swords, Four of Swords, Queen of Swords, wow, The Magician. Oke ya. Let me tune into the energy. Di sini yang pilih pile nomor ini, pile nomor 4 ini sepertinya sih banyak air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Oh sorry, aduh. Di sini sepertinya kamu ada anxiety ya di kehidupanmu ya, membuat yang kamu tuh kepikiran terus ya, sesuatu yang membuat kamu tuh tidak bisa melupakan itu ya, meskipun kamu tuh udah berusaha ya, karena energi Four of Swords, dimana kamu tuh benar-benar berusaha melupakan, tapi masih teringat-ingat ya, masih menghantui kamu sepertinya masalah ini ya gitu. Dan di sini kamu ada energi Queen of Swords ya, kamu tuh tetap, karena hidup harus berjalan dong ya kan. Nah kamu akhirnya fast forward bisa menjadi seorang Queen of Swords, dimana tuh kamu sepertinya berusaha menjadi dirimu sendiri ya. Bisa jadi di sini kamu udah melakukan manifestasi ya, bisa jadi di sini kamu sudah terbangun ya, udah punya awareness baru ya, menjadi seseorang yang tahu percaya diri, tahu apa yang kamu tuju ya. Kamu udah bisa memilah-milah mana yang baik untukmu kalau ada orang datang ya. Kalau ada orang datang, kamu tuh benar-benar lihat dulu gitu kan. Nah seperti itu yang aku tangkap ya. Dan kamu potensi menjadi seorang magician ya. Bisa jadi di sini kamu sedang proses menuju pencerahan yang baru ya, menuju seseorang yang baru, menuju seorang yang jauh lebih baik ya kalau ada magician ini ya.
gitu, dimana dia punya semua elemen ya, punya cup, punya wand, punya ilmu baru ya, di sini ya ada gambar tangan tuh ya, gitu, punya sword tuh kan, punya sword ya, gitu, dia komplit nih si magician. Bisa jadi nanti kamu sedang proses menuju ke sini ya, seseorang yang baru ya, seorang yang terbangun ya, gitu. Tapi masa lalu kamu ini apa sih? Coba aku mau buka klarifikasi, apa sih nine of sword ini yang buat kamu tidak bisa. Waduh, the devil man, astagfirullahaladzim, the devil, seorang sangat toksik di depanmu, sesuatu situasi, kalau bisnis ya, suatu situasi itu dimana kamu misalnya ditipu, kamu dimanfaatin. Nah, kalau di relationship seseorang very abusive sama kamu ya, kamu secara kejiwaan tidak berkembang, atau bisa jadi sangat toksik nih si dia nih ke kamu ya. Jadi secara kejiwaan tuh kamu tidak berkembang, kamu terkukung gitu. Bisa jadi ada third party situation, ada orang ketiga ya, atau ada sesuatu yang menghalangi relationship kamu untuk bersatu. Makanya sini kamu mesti kepikiran, walaupun sini kamu udah menjadi seseorang yang tegas, seorang yang tahu yang kamu mau ya. Nah, sekarang aku mau buka langkah kamu selanjutnya ini apa sih ya, coba ya, langkah yang bisa kamu ambil ya, potensi langkah yang bisa kamu ambil. Ups, bentar, saya belum feeling. Tadi pile sebelumnya juga ada the devil ya. Coba nanti kamu lihat deh pile 3 ya, untuk pile 4 ini ya, bisa jadi kamu nyambung juga tuh. Sangat mirip ya. Oke. Langkah yang harus kamu ambil di sini adalah untuk berpasrah bahwa yang berlalu tuh memang udah kejadian ya, tidak bisa dirubah ya, nasi sudah menjadi bubur ya, dan itu bukan salah siapa-siapa, bukan salahmu juga ya. Ini bisa jadi pilihan yang kamu ambil ini emang untuk membentuk kamu menjadi seseorang yang lebih kuat, seseorang yang lebih tangguh, karena kedepannya kamu punya potensi ini, sukses dalam segala apapun yang kamu mau ya, sukses. Bisa jadi kalau bisnis, bisa jadi ini ada juga yang bisnis ya, yang benar-benar dulunya tuh kamu kayak dimanfaatin gitu loh, terus dimanipulasi ya. Nah, nanti kamu bisa jadi kamu dengan langkah menerima apa yang sudah terjadi, nggak usah diingat-ingat lagi uang yang hilang misalnya ya, atau seseorang yang hilang. Kalau in relationship itu kamu terima aja ya, karena nanti bisa jadi potensi kamu akan menemukan sesuatu yang baru ya. Bisa jadi message in the battle itu seseorang kirim, yuk kita partneran yuk, atau bisa jadi ada orang datang, misalnya kamu di medsos atau di mana ya, kalau in relationship ada seorang yang ngajak kenalan sama kamu gitu ya, dan nanti kamu benar-benar jadi orang yang grounded, orang-orang yang benar-benar udah pasrah, udah nerima apa yang terjadi kehidupanmu ya, dan kamu happy with yourself ya. Yang pilih pile ini juga bisa jadi ada fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada juga Capricorn, Taurus, dan Virgo ya. Oke. Aku coba klarifikasi lagi ya untuk file number 5 ini, message-nya tuh seperti apa ya. Aku penasaran dengan message-nya. Tapi sini sih kamu sukses kok. Untuk yang bisnis sukses, untuk yang in relationship, walaupun si dia belum kelihatan datang ya, kamu tuh udah happy dengan kamu. Jadi kalau ada orang datang, yuk kamu udah bisa nentuin dia layak atau enggak gitu kan. Jangan sampai nanti kamu terjebak in toxic relationship lagi ya. Oke, let me see. Message-nya apa sih? Ini mau keluar. Queen of Wands. Justice. Bisa jadi message-nya itu dari alam semesta ini adalah keadilan yang kamu tunggu-tunggu. Ya, betul. Kamu mulai sesuatu baru ya, untuk yang bisnis, karir, kamu mulai sesuatu baru yang benar-benar kamu suka ya. Sesuatu yang benar-benar adil terhadapmu gitu ya. Dan apabila kamu menunggu seseorang akan datang ke hidupmu, adalah seseorang yang akan memulai sesuatu dari from zero ya. Oke, lovelies ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Yang belum subscribe ya. Bye-bye.